Halo, aku Hendra. Aku sebagai type designer dan founder dari Dirty Line Studio. Dirty Line Studio adalah studio desain yang fokus di bidang type design dan graphic design. Dia fokusnya ke produk digital asset dan base-nya service juga. Jadi aku tuh fokus di graphic design itu di sekitar tahun 2014-an. 2014-an itu nge-freelance, jadi ngerjain logo segala macam, jumpa klien di lokal, terus menemukan satu marketplace online. Di situ aku udah mulai ngebuat produk-produk digital kayak template design dan sebagainya. Terus masuk ke tahun 2015, aku fokus di bidang font. Jadi disitulah asal mulanya Dirty Line Studio gitu. Nah, di situ makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang mesti dibuat. Jadi akhirnya aku perlu tim-tim yang bisa ngebantu aku untuk ngerjain project-project dari desain tersebut gitu. Terus makin kesini juga industrinya makin berkembang ya. Jadi kebutuhan desain yang ada itu perlu ditambah kayak template design, aset 3D dan sebagainya. Jadi di situ aku nge-hire beberapa tim yang spesifik emang di bidangnya kayak ilustrasi, 3D design dan sebagainya. Bagi saya tuh tiap orang tuh punya spesifikasi atau keahlian khusus masing-masing gitu. Jadi studio desain ini sebagai wadah kolaborasi untuk orang-orang itu gitu. Jadi kita ngumpulin beberapa orang spesifik di bidang tertentu, terus kita bikin satu kolaborasi untuk menciptakan karya-karya yang menarik. Makin kesini memang style Dirty Line itu lebih ke kayak kombinasi elemen-elemen yang sifatnya trendy gitu. Jadi konsep desain di Dirty Line itu juga ngarah ke modern dan kontemporer. Kalau sekarang kita juga berani make warna-warna yang kontras kayak vibrant color gitu-gitu. Terus pakai tipografi yang kesannya lebih bold dan berani gitu kesannya. Ya sebenarnya kita di awal itu fokusnya di produk font gitu. Produk font dan type design. Tapi makin kesini itu kita juga ngehasilin kayak template desain, terus aset-aset ilustrasi, terus kita juga bikin produk 3D ilustrasi, mockup, mungkin kayak gitu ya sih. Commission pertama itu lebih ke kayak bikin logo sih. Jadi ada kayak bikin lettering logo. Jadi pada awalnya waktu itu klien minta request ke kita bikin satu lettering custom font gitu atau custom satu kata untuk album musik dia gitu. Ya mungkin lebih ke teamworknya ya. Jadi masing-masing tim itu punya job desk masing-masing. Kayak ada yang bikin sketsa gitu, ada yang riset, terus ada yang layout. Mungkin lebih ke itu sih. Terus timeline kerja kita. Jadi di klien pertama itu kita kayak menyesuaikan timeline kerja kita supaya kerjaan itu sesuai di deadline tertentu gitu. Ya, yang paling pertama pasti kita bikin kopi dulu ya. Terus abis kita bikin kopi, kita cari-cari referensi di internet, terus kita riset,
Kalau misalnya kita bikin produk, mungkin kita riset pasar gitu. Terus kalau misalnya kita ngerjain project untuk klien, biasanya lebih banyak berdiskusi dengan klien. Dari diskusi itu kita dapetin satu konsep khusus yang memang sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Tantangannya sih kalau misalnya di luar negeri terutama itu dari jam kerja ya. Jam kerja kan misalnya kalau kita di sini jamnya beda di luar negeri. Mungkin lebih ke itu aja sih. Jadi kita harus standby komunikasi gitu 24 jam, perbedaan jam antar negara gitu sih. Makin kesini itu industri di Aceh juga makin berkembang gitu. Banyak anak muda kreatif yang bermunculan, terus juga pelaku usaha juga banyak melek ke produk-produk desain saat sekarang gitu. Banyak juga kayak coffee shop gitu. Mereka udah mikirin gimana desain-desain yang bagus untuk produk-produk mereka. Kayaknya industri desain grafis di Aceh kedepannya mungkin lebih banyak berkembang gitu dan banyak dibutuhin di lingkungan masyarakat Aceh juga. Yang pernah kita kerjain itu pernah kita bikin satu typeface khusus untuk Aceh, namanya Rencong Typeface, dan itu kita sengaja freekan untuk masyarakat Aceh. Mungkin itu salah satu side project kita supaya seni atau ornamen-ornamen di Aceh juga bisa berkembang gitu juga, dan banyak dipakai di masyarakat Aceh juga. Mungkin kita lebih banyak ngambil proyek-proyek di sekitar kita gitu kan, karena kebanyakan proyek-proyek yang kita ambil kan proyek-proyek di luar. Kita goalsnya memang kedepannya studio Dirty Line ini ngebuka banyak klien-klien masuk dari lokal juga gitu, terutama di Aceh. Dan banyak produk-produk yang pelaku-pelaku usaha juga mau nge-branding produknya di Dirty Line Studio.